dan saya langsung pergi ke dua teman saya yang akrab pada saat itu, saya peluk mereka kan, terus kita nangis semua di situ kayak aduh kenapa ini begini-begini kan. Dan itu posisi gedungnya itu di bagian tengahnya itu sudah mulai runtuh ya, oke, jadi sudah tidak simetris lagi bentuknya. Dan kita kira itu oh kayaknya sampai di sini mungkin gempanya ya, dan ya secara kapasitas manusia itu sudah mengerikan gitu kan. Tapi ternyata ada lagi gitu gempanya, dan itu benar-benar kuat sekali. Dan akhirnya saya tidak tahu ya lokasi ini ya, saya baru pertama kali itu pergi, saya lari saja, pokoknya masih ada jalan di situ, selagi saya masih ada harapan buat hidup gitu kan, saya lari gitu, saya lari semua, pokoknya warga-warga di situ panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus tolong Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Saya juga sudah begitu kan, kayak Tuhan Yesus tolong. Saya takut gitu kan, kalau saya meninggal di situ ya, maksudnya nggak minta-minta gitu ya, sudah tahulah kemana gitu kan dengan pola pikir seperti itu. Dan itu saudara, jalan yang saya lihat itu yang dulunya saya nonton gitu ya di film ya, tanah terbelah dua gitu gitu, ini saya lihat di depan mata saya sendiri, tanah terbelah dua gitu kan. Tapi Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita ketahui bersama-sama bahwa Palu pernah diporak-porandakan gempa bumi yang sangat dahsyat dan menelan ada begitu banyak korban, sesuatu yang sangat memilukan. Dan sungguh luar biasa, dalam video ini ada seorang ibu yang masih remaja pada waktu itu diselamatkan oleh Tuhan dari gempa, selamat dari maut. Berbiasa bahwa kasih Tuhan terhadap ibu ini dinyatakan, sehingga sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang sangat dahsyat, di mana sebelumnya dia sudah mulai meragukan Tuhan, tetapi ketika terjadi gempa ia baru sadar bahwa ternyata ada Tuhan sang pengendali kehidupan ini. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan videonya berikut ini. saya akan mencoba menceritakan ya alur dari kisah yang membuat hidup saya itu benar-benar berubah ya. Jadi kita mulai dulu dari latar belakang saya ya pada saat waktu itu. Jadi saya sekarang ini ya, puji Tuhan saya sudah umur 22 tahun, ya tahun ini akan jalan 23 tahun, dan pada saat kejadian itu, yaitu di tanggal 28 September tahun 2018 ya, jadi ada bencana alam ya, yang Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu tahu pada saat waktu itu, dan saya termasuk salah satu korbannya. Jadi ada 3 bencana alam, yaitu gempa bumi, kemudian likuifaksi, dan tsunami ya. Dari ketiga bencana alam ini saya berada yang di fenomena likuifaksi. Jadi hanya untuk sekedar info ya buat sobat Miracle, pada saat itu likuifaksi adalah kejadian dan di mana gempa itu sangat begitu luar biasa ya magnitudonya, yang mengakibatkan massa ya air dalam tanah itu akhirnya keluar dan berubah menjadi lumpur, yang dimana lumpur ini akan memakan apa saja yang dia lihat dan akan mengubuminya pada saat itu. Jujur ya, kalau saya ingat kejadian itu, saya sangat merasa bersyukur ya, Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Karena pada saat waktu itu ya, saya berumur 16 tahun itu kurang lebih, dan saya duduk di bangku kelas 1 SMA, dan saya merupakan anak yang bisa dikatakan itu pada saat waktu itu sudah mulai menjauh dari Tuhan gitu ya. Saya merasa kayak mau ngapain gitu ya ke gereja itu, kayaknya buang-buang waktu saja. Yang pertama itu paradigma saya ya yang sudah berjalan gitu, kayak kok kenapa ya ayat Alkitab ini kayak kurang relevan ya sama kehidupan nyata gitu ya, kok harus mengampuni, kok harus berbuat baik gini-gini, bahkan memberkati para musuh gitu ya, nggak boleh marah-marah, buah-buah roh, apa maksudnya itu, kayak udah nggak jelas lagi gitu kan. Dan pastinya pikiran-pikiran ini terbangun dari paradigma saya ya, karena saya situ merasa bahwa hal-hal yang bersifat logika itu kayaknya lebih cocok gitu ya dibandingkan kayak menyembah gitu ya, terus juga berdoa, hal-hal yang bersifat biologis, sains, kayaknya itu lebih menjawab dibandingkan kalau baca firman gitu. Dan jujur ya, saya malu pada saat waktu itu kalau mau ingat lagi ya keadaan spiritual saya. Bahkan saya itu bisa dikatakan itu sudah ya secara tersirat itu ateis lah ya sobat Michael. Dan karena di situ saya sudah memutuskan untuk tidak ke gereja. Yang awalnya saya itu rajin ke gereja, yang awalnya itu saya senang gitu dengar khotbah, kemudian juga suka dengar lagu rohani, saya di situ sudah memutuskan kayaknya gak usah gitu ya, mendingan, karena saya anak muda ya waktu itu, mendingan dengar ya lagu-lagu sekuler gitu kan dibandingkan lagu-lagu rohani, kayaknya tidak jelas ya lagu-lagu rohani. Sampai saya berada di
tahap pikiran paradigma bahwa kayaknya, mohon maaf ya, kayaknya ajaran yang saya ini ya, agama itu kayaknya hanya sebuah dongeng gitu ya, dan cerita fiktif belakang. Padahal saya nggak tahu ya itu kebenarannya gitu kan. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah saya secara pribadi ya, oke, tidak menyinggung pihak manapun, saya kecewa dengan orang-orang Kristen yang saya jumpai waktu itu, yang saya lihat, oh kayaknya dia ini rajin ya ke gereja ya, terus juga dia apalagi itu menyembah, tapi kenapa sikapnya nggak sesuai gitu ya? Kayak kadang-kadang dia itu milih-milih teman gitu, oh teman yang kayaknya lebih bagus gitu kan untuk menjadi circle-nya dia gitu. Padahal secara fakta yang kita ketahui ya, dan saya waktu itu sadar juga, kayaknya orang Kristen nggak boleh kayak gitu kan. Dan pas saya tilik baik-baik, ada memang ayat Alkitabnya yang berkata seperti itu ya. Jadi jangan memandang muka. Di situ saya mengalami kekecewaan, sampai-sampai saya itu waktu itu masih muda ya, saya posting di Instagram itu, terus juga saya tulis di caption pada saat itu kayak, oh pokoknya kurang ajar lah gitu, mohon maaf ya untuk mereka yang rajin ke gereja tapi kelakuannya nggak ada gitu. Padahal apalah saya gitu ya, saya juga masih banyak dosa gitu, dan bahkan sampai sekarang ini masih dalam keadaan dosa. Kemudian juga pola hidup ya, jadi saya itu terbiasa ya mengonsumsi yang namanya itu hal-hal bersifat duniawi, misalnya lagu sekuler gitu, yang akhirnya secara secara alam roh itu ya kan udah sadar gitu ya, oh ini kayaknya lebih nyaman gitu ya di sini. Sebenarnya nggak ada yang salah gitu buat kita itu dengan lagu sekuler, tapi harus dikontrol gitu kan. Dan kalau bisa lagu rohani lebih banyak diperbanyak gitu. Dan akhirnya seperti itulah background saya ya. Dan pada saat waktu itu ya, guru saya, guru agama, terus juga pihak sekolah itu setiap tahun ya, setiap tahun masih berjalan atau tidak, harus membuka yang namanya itu kegiatan Bible Camp, yang dimana kita itu anak kelas 10 gitu ya, harus join ya, harus gabung kegiatan ini. Dan saya dengan paradigma seperti itu kayak, ngapain gitu ya, pergi kayak begitu, kayaknya buang-buang waktu saja, mendingan saya tidur di rumah ya, mendingan saya istirahat gitu, karena sudah dari Senin sampai Jumat saya itu sekolah gitu kan, capek pulang sampai sore gitu, yang mendingan saya sama keluarga aja tidur gitu kan, ngapain. Tapi karena waktu itu diingatin gitu kan, diperingatkan sama guru saya, kalau misalnya kayak kalian tidak datang ya, nilai kalian akan dikurangi. Jadi saya takut waktu itu, mendingan datang saja ya, daripada nilai aku jadi korban gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk datang waktu itu. Kemudian pada saat kita itu sudah tanggal 28 ya, sudah mulai ada acara-acara gitu buat kegiatan ini, kita berkumpul di sekolah, kemudian kita ya berbaris gitu, ada persiapan menunggu bus untuk ke pusat ya, namanya itu di lokasinya itu di Desa Jonooke ya, Kabupaten Sigi Boromaru, Palu, Sulawesi Tengah pada saat itu. Kemudian ya, pada saat kita lagi persiapan ini, ada teman saya satu orang, dia tiba-tiba menangis ya. Yang tadinya dia itu sangat antusias ya, oke menyambut event ini gitu, saudara. Dia tiba-tiba langsung menangis dan dia bilang kayak gini, aduh ya, saya mau pulang gitu ya, saya mau pulang ya, mendingan saya pulang aja gitu, saya nggak mau kesini, saya nggak mau kesana gitu kan. Dan waktu itu kita heran, kenapa kamu ini kan, tadi kayaknya kamu semangat gitu. Terus aku dengan saya ya, dengan ya tanpa tidak ditimbang-timbang gitu ya perkataannya, saya bilang, oh jangan-jangan kita ini mungkin celaka ya, kita ini kayaknya mau mengalami kecelakaan kayaknya. Dan saya anggap enteng waktu itu, padahal sebenarnya apa yang dikeluarkan ya, yang kita tahu mungkin ada di beberapa ayat Alkitab, ucapan itu adalah doa gitu. Kemudian kita berangkat ya dari Palu menuju tempat lokasi buat Bible Camp. Dan pada saat itu saya merasa kayak capek banget gitu ya, kurang tidur lagi tadi malam, apa-apaan ini ya kegiatan-kegiatan begini, buang-buang waktu saja. Dalam hati saya itu saya kayak begitu ya. Terus juga tambahan ya, mungkin sobat-sobat miracle ya atau saudara-saudara mungkin bingung bertanya-tanya, kamu waktu punya paradigma kayak begini, kamu share gak ke orang tua gitu kan? Tidak ya, saya tidak share. Jadi itu hanya saya simpan sendiri, dan orang tua dan Tuhan yang tahu. Saudara-saudara pun nggak tahu gitu kan. Lanjut ke plotnya tadi, ke alurnya, sampai kita di Jonooge ya. Pada saat waktu itu kita pergi ke gedungnya gitu kan, lepas sepatu, terus kita ya ibadah gitu, berdoa. Dan ada kesaksian juga ya pada saat waktu itu, yang dimana kakak rohani itu kalau nggak salah dia bilang dia itu dulunya merupakan orang yang dulu hidupnya tidak takut akan Tuhan gitu ya, bahkan sampai ke narkoba gitu, dan akhirnya dia bertobat gitu kan dan melayani Tuhan. Saya pada saat waktu itu sudah mulai terbuka hati saya gitu kan, tapi saya kayaknya kurang gitu ya, kayak kurang pas kayaknya, jadi saya tutup lagi hati untuk Roh Kudus itu masuk ke hati saya gitu kan. Kemudian di sesi kita itu didatangi oleh pendeta gitu kan, yang dimana kita itu ya
pujian penyembahan gitu kan. Dan ada momen waktu itu kita penyembahan yang benar-benar itu sangat intim banget gitu ya, sampai nangis gitu. Saya waktu itu tidak menangis ya. Jadi saya melirik ke kanan kiri teman-teman saya gitu kan. Ini mereka ini ngapain ya? Mereka ini buat apa menangis-menangis kayak begitu? Tidak ada apa-apa. Apa yang mereka lihat di depan ini tidak ada loh yang sorry ya, itu mungkin kesannya semacam penghinaan gitu ya. Tapi itulah yang saya rasakan waktu itu. Kan tidak ada Tuhan gitu kan, ngapain gitu, ih nangis-nangis kayak nggak jelas gitu. Akhirnya saya biarkan saja gitu kan. Kemudian pada saat kita itu mau pembagian kamar gitu untuk beberapa kelompok, dan pada saat itu tiba-tiba ya gempa yang sangat begitu kuat itu terjadi. Itu benar-benar saudara, kalau bisa saya bilang sangat-sangat luar biasa kuatnya ya. Oke, sebelumnya memang ada gempa di jam 3 gitu kan. Tapi gempanya itu ya kuat, tapi kita nggak berasa banget gitu kan yang sampai efeknya itu seperti yang di jam 6 ini. Kurang lebih itu sudah mau jam 6, dan waktu itu saya kayak ampun, kayak kaget gitu kan. Itu sampai ibaratnya gedungnya itu kayak gini ya, kayak berombak-ombak gitu kan. Dan akhirnya kadang-kadang membuat kita itu nggak mampu secara manusiawi itu bangun gitu kan, terus lari gitu buat keluar dari gedung ini. Dimana lagi uh, perlahan-perlahan ya runtuhan-runtuhan itu mulai datang gitu kan uh, untuk menimpa badan kita gitu. Di situ saya sudah mulai merasa ya ada semacam teguran lah dari Tuhan gitu kan. Akhirnya saya merasa oh ini kayaknya Tuhan itu memang benar ada gitu ya, nggak ada namanya itu logika-logika mengalahkan eksistensi Tuhan gitu kan secara supranatural gitu. Dia nggak mau gitu kan anak-anaknya jauh begini gitu. Dan akhirnya saya berusaha untuk bangkit gitu, dan pada saat itu juga saya berserah sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Tolong, yang saya panggil Tuhan Yesus. Ketika kita sudah mulai keluar dari gedung itu, sempat berhenti gempanya gitu. Sekitaran 1 menitan lah itu, atau beberapa detik. Tapi dia cuma sebentar aja gitu. Dan saya langsung pergi ke dua teman saya yang akrab pada saat itu, saya peluk mereka kan, terus kita nangis semua di situ kayak aduh kenapa ini begini kan. Dan itu posisi gedungnya itu di bagian tengahnya itu sudah mulai runtuh ya. Oke, jadi sudah tidak simetris lagi bentuknya. Dan kita kira itu, oh kayaknya sampai di sini mungkin gempanya ya. Dan ya secara kapasitas manusia itu sudah mengerikan gitu kan. Tapi ternyata ada lagi gitu gempanya. Dan itu benar-benar kuat sekali. Dan akhirnya saya tidak tahu ya lokasi ini ya, saya baru pertama kali itu pergi, saya lari saja, pokoknya masih ada jalan di situ, selagi saya masih ada harapan buat hidup gitu kan, saya lari gitu. Saya lari semua, pokoknya warga-warga di situ panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Saya juga sudah begitu kan, kayak Tuhan Yesus tolong. Saya takut gitu kan kalau saya meninggal di situ ya, maksudnya nggak minta-minta gitu ya. Sudah tahulah kemana gitu kan dengan pola pikir seperti itu. Dan itu saudara, jalan yang saya lihat itu yang dulunya saya nonton gitu ya di film ya tanah terbelah dua gitu. Ini saya lihat di depan mata saya sendiri, tanah terbelah dua gitu kan. Tapi saya lompat dan saya tahu itu kekuatan berasal daripada Tuhan sendiri, dan terus menerus seperti itu gitu. Sampai saya kayak sudah capek gitu, beberapa kali jatuh gitu, tapi naik lagi gitu kan, bangkit gitu. Ini jantung sudah begini ya gitu kan, tapi saya minta tolong Tuhan, tolong kita Tuhan Yesus. Secara manusiawi saya tidak sanggup waktu itu, tapi Tuhan tolong Tuhan Yesus itu kan. Karena siapa yang pada saat itu bisa tolong gitu kan saya tahu gitu kan, saya punya orang tua yang sangat sayang gitu sama saya, tapi apakah orang tua saya berada di situ itu kan. Cuma Tuhan gitu yang ada di situ. Kalau saya pikir baik-baik ya, di situ saya kayak berpikir oh memang Tuhan Yesus itu ada gitu kan. Kemudian saya lari, itu lama banget prosesnya, saya lari gitu kan, sampai melewati, saya juga tidak tahu ya apa istilahnya itu, sawah yang seperti kayak tangga gitu ya posisinya. Dan itu sangat capek sekali itu kan, karena kita ibaratnya mau naik tangga, tapi ini versi bumi lagi tidak normal gitu kan. Kemudian ada lagi tanah terbelah gitu kan. Dan saya lihat waktu itu ada teman saya gitu kan, namanya Dorcas, almarhum juga, yang pun meninggal waktu itu kan. Dia itu mungkin dia sudah capek gitu kan, terus dia sempat tertunduk gitu kan, dan dia minta tolong sama saya gitu buat bangkitin dia kan. Terus saya mau bantu, cuman dalam posisi itu ya mungkin kalian berpikir ya, kalau kita ibaratnya sudah di dalam bahaya ini ya sayangnya kita nggak bisa tolong gitu, diri kita aja sudah berbahaya, apalagi mau tolong orang gitu kan. Akhirnya saya sorry gitu kan, saya lanjut lagi lari gitu dengan napas yang berengah-engah, sampai di satu momen tiba-tiba tanahnya itu langsung terbuka luar biasa, dan akhirnya yang keluar itu lumpur. Pemandangan yang tadinya saya lihat itu masih desa gitu kan, masih ada pemandangan kehidupan, ini benar-benar kayak saya itu sudah di dalam
nggak tahu nama siapa itu waktu itu, kemudian bersama dengan lumpur dan loteng ya, dengan atap gitu. Dan perlahan-perlahan lumpur ini mau mengubuli badan saya. Jadi saya itu posisinya kayak di blender ya, saudara-saudara. Tapi blendernya itu bukan buah-buahan atau gimana, tapi ini blendernya itu versi bangunan ya, kayak tembok, dan sakit kan waktu itu. Naik pelan-pelan, saya menoleh ke depan gitu kan. Ini loteng ya, ini atap sudah lama-lama mau gitu ya menimpa badan saya. Saya lihat ke depan supaya bisa lari gitu kan, ke arah yang masih datar gitu kan. Tidak ada jalan, sudah ada lagi lumpur yang kayak agak sedikit berpisah gitu ya, dan tempat saya yang menghadang penglihatan saya, dan itu tinggi gitu kan. Saya kayak, aduh Tuhan, bagaimana ini gitu kan. Jangan-jangan ini kiamat ya Tuhan. Aduh, bagaimana ya? Orang tua saya bagaimana? Adik-adik saya itu kan yang di Palu. Aduh, ya ampun. Itu sudah panik gitu kan. Di samping saya ada almarhum Ibu Kristina ya, pada saat waktu itu, yang dia juga satu ini agak berdekatan dengan saya. Saya juga dengar dia menangis-nangis waktu itu kan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ampuni saya gitu kan. Dan saya ya jujur ya, sebagai anak-anak takut gitu kan. Aduh, bagaimana ini kayaknya berbahaya ini kan. Kalau saya di sini saya meninggal gitu. Kalau saya meninggal, aduh, mohon maaf gitu kan, dengan perilaku saya yang sebelumnya itu sangat disayangkan gitu kan. Saya mau kemana nanti? Dan saya belum punya ada perlengkapan kepercayaan firman Tuhan yang benar-benar bisa mempersiapkan saya itu bisa masuk ke langit dan bumi yang baru gitu kan. Dan saya waktu itu nggak mengerti apa langit dan bumi yang baru, nggak mengerti gitu kan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus kasih saya kesempatan gitu kan. Mungkin ya kalau saya pikir balik lagi sekarang kan, mungkin saya bisa selamat itu kalau saya punya iman seperti seperti orang di samping Tuhan Yesus ya, si penjahat yang kalau nggak salah sebelah kanan itu, yang sebelah kiri ya kalau nggak salah, dia itu bilang dia beriman gitu kan, walaupun dia mungkin melakukan kejahatan, tapi ketika dia mau ya menuju ke kematian gitu ya, kematian jasmani, dia nanti akan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan mengampuni gitu kan. Tapi saya waktu itu kan tidak mengerti dengan kejadian itu, dengan firman itu ya, karena pola hidup tadi gitu. Dan saya juga tidak mau, saya masih pikir sekolah gitu, terus juga saya masih pikir pelayanan, karena juga pada saat waktu itu saya pernah ditawari gitu kan sama pastor di gereja, kayak ayolah pelayanan gitu kan suaramu bagus gitu, ayolah pelayanan. Tapi saya menolak gitu, kayak buat apa pelayanan gitu kan, ngapain gitu, mendingan saya lebih enak menyanyi lagu dunia gitu kan, dibandingkan lagu-lagu rohani pada saat waktu itu. Akhirnya saya, Tuhan Yesus, saya merendahkan diri saya waktu itu, karena tidak ada yang bisa menolong waktu itu. Saya meminta pertolongan Tuhan pada saat waktu itu, dan saya menyesali gitu kan perbuatan saya. Kayak, Tuhan, kita minta ampun Tuhan gitu kan, kalau dulu kita punya, kalau kemarin-kemarin kita punya pikiran seperti itu kan, tolong ampuni kita Tuhan Yesus, dan selamatkan kita di sini gitu. Dan waktu itu saya juga bernasar gitu kan sama Tuhan, Tuhan kalau saya nanti bisa selamat dari sini, saya pengen melayani gitu, entah itu jadi singer atau jadi penari tamborin, apa saja gitu, singer pada saat itu pikiran saya, karena pada saat itu pastor saya menawarkan jadi singer. Terus di situ saya kata, Tuhan tolong Tuhan, pelan-pelan ini sudah mau naik gitu kan. Dan saya kayak, aduh, tapi jangan-jangan tuh tidak bisa gitu ya, dan jangan saya akan mati di sini, saya akan meninggal. Tapi saya tiba-tiba mengingat gitu ya, tiba-tiba langsung memori saya mengingat ketika saya di sekolah minggu ya, kakak-kakak sekolah minggu selalu menceritakan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan buat gitu ya, dimana misalnya Lazarus dibangkitkan, ya orang buta disembuhkan, ya lumpuh disembuhkan gitu, bangkitlah gitu kan, kayak kepercayaan gitu, kepercayaan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus ya. Dan waktu itu saya mencoba untuk berdoa dan punya keyakinan, dan akhirnya saya memutuskan untuk menyanyi lagu rohani ya. Waktu itu ya, walaupun saya sudah jarang dengar lagu rohani, waktu itu saya ingat lagu rohani yang bertajuk Ku Nyanyi Haleluya ya. Di situ saya berdoa, dan saya punya iman, saya pasti akan selamat dari sini, Tuhan masih kasih saya kesempatan gitu kan. Dan sambil saya menyanyi lagu rohani Ku Nyanyi Haleluya, seperti ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dan saya sesekali berkata, saya yakin, saya ngomong gitu kan, saya berkorporat gitu, saya yakin Tuhan Yesus pasti akan tolong saya pasti akan selamat di sini. Secara mata jasmani mana ada selamat gitu kan, ini sudah tenggelam gitu. Tiba-tiba ya saya menoleh ke depan, yang tadinya ya lumpur itu menghalang ya pandangan saya, langsung turun gitu kan, langsung turun. Dan ini sudah dikit lagi, detik-detik ya, sudah sampai sekitaran dada saya ini ya, ininya lumpurnya sama lotengnya itu sedikit lagi menimpa saya. Dan saya lihat ini tanda dari Tuhan, ini
saya keluar dari tumpukan rumah itu dan saya berjalan. Ini posisi masih gempa juga ya. Dan saya bingung itu saking lamanya ya proses itu, yang tadinya sore tiba-tiba matahari terbenam sudah malam ini. Dan saya di situ mencoba melihat, aduh, adakah orang di sini gitu kan yang bisa menolong gitu kan, atau sekelompok orang. Puji Tuhan ya, ternyata ya tinggal beberapa jarak itu kayak ada rumah yang dia itu sudah ajaibnya ini ya saudara ya. Bayangkan rumah ini dia sudah terkubur ya, tapi tinggal lotengnya doang ya, lotengnya saja yang belum terkubur gitu. Sedangkan kalau mau pakai logika ya, kalau mau pakai ini cara berpikir kita, cara bernalar kita, rumah memang sudah ada yang ini tenggelam gitu kan, ini tidak ya. Dan di situ ya kayak saya coba berteriak tolong gitu kan, tolong. Dan untungnya ya ternyata di depan saya, di rumah itu ada senior saya gitu kan, dan beberapa teman saya yang mereka itu juga selamat, dan beberapa warga di sana. Dan salah satu dari senior saya itu dia menyalakan flashlight waktu itu kan, dan dia lihat oh ada orang sana gitu kan di bawah ini yang masih selamat gitu. Dan puji Tuhannya ya, ajaibnya Tuhan kan, seperti yang saya bilang tadi ya, semua orang pada saat itu hampir memikirkan keselamatannya mereka gitu kan. Tapi Tuhan pakai ya kakak rohani maaf, senior saya ini untuk tergerak hatinya, untuk untuk peduli sama orang lain gitu kan, yang notabene juga dia juga dalam bahaya gitu kan. Dia lihat dan dia kasih semangat saya, di sini deh, semangat deh, kesini semangat. Saya capek banget kan, tadi lari gini gitu kan ya. Dengan ini saya minta pertolongan Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Saya jalan hampir mau dekat dengan rumah itu ya, dan ini posisi lumpur masih lagi ya, lumpur yang barunya mau menelan ya. Sedikit lagi saya berpijak ya, di langkah selanjutnya saya sudah menggapai loteng tersebut ya, atap tersebut. Kakak ini yang senior saya ini, dia berinisiatif dengan satu temannya untuk ambil kayu gitu kan, kayu untuk ditodongkan ke saya di bawah supaya saya bisa naik gitu kan. Dan puji Tuhannya mereka berdua ini ya tarik kayu tersebut dan saya naik gitu kan. Dan situ ya masih posisi gempa ya, gempa begini ya ampun ya. Dan kita di situ dipimpin oleh kakak ini juga senior saya, bilang ayo kita berdoa, ini sudah saatnya kita berdoa sama Tuhan Yesus. Semua serius, tutup mata, minta pertolongan sama Tuhan. Saya di situ langsung pokoknya berdoa ya, menyanyi Tuhan Yesus tolong. Kita menyanyi rohani, terus kita sekali berdoa gitu supaya gempa ini bisa sedikit demi sedikit bisa berhenti gitu kan. Dan puji Tuhannya akhirnya gempa tersebut berhenti ya. Dan kami duduk sebentar ya, dan kami melihat pemandangan sekitaran kita itu sangat-sangat mencekam ya. Kalau bisa saya gambarkan, ada mobil yang dia itu sudah terbalik itu posisinya ya, rodanya itu sudah ke atas. Rumah-rumah juga ada beberapa gitu kan. Dan di situ kami sangat ketakutan kan, kalau misalnya ini ada gempa yang baru lagi muncul gitu kan. Aduh, sudahlah ya, terus nanti loteng ini yang jadi jadi harapan kita ini dimakan oleh lumpur ini, sudahlah kita ya. Dan akhirnya situ kita berdoa, kita menaruh iman pada Tuhan gitu. Dan waktu itu sesekali gempanya itu ada gitu ya, sesekali muncul gempa susulan, tapi puji Tuhannya, baiknya Tuhan ya, gempa yang selanjutnya itu ya hanya kecil gitu ya, nggak sampai yang buat tanah terbelah lagi kayak tadi. Dan waktu itu saya melihat keadaan saya waktu itu ya, kayak benar-benar dipenuhi dengan lumpur, bahkan saya sudah makan lumpur waktu itu ya, sudah saya telan. Dan ini ya baju saya juga sudah berat karena lumpur. Dan saya lihat ini tangan saya, yang kalau saya tidak tahu apakah kelihatan atau tidak di ini ya, ini kanan ini dia itu kayak sudah di bagian ininya ya, pergelangan tangan ini sudah mulai kayak tidak simetris lagi ukurannya kayak yang ini ya, selurus ini. Karena pada waktu itu saya lihat ya, ada luka yang sangat begitu ini ya, yang begitu sakit, mungkin kena benturan atau bagaimana. Dan tangan saya itu tiba-tiba saya gerakkan, jadi posisinya kayak begini ya. Bayangkan satu malam itu saya begini terus tangan saya kan. Kemudian saya lihat ya jari saya waktu itu, ini kenapa nih jari saya ini ya, kayak ada darah-darah keluar gitu kan. Kemudian saya pencet gitu ya, putuslah satu ruasnya ini. Dan untungnya baiknya Tuhan ya, si kakak kelas saya ini ya, Tuhan pakai dia buat lihat, ini ada satu orang lagi ya, dia itu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu, diarahkan senternya, dan dia berinisiatif untuk kasih dasi sama saya, dibalutlah gitu ya jari saya gitu. Dan sepanjang malam itu kita benar-benar tidak bisa tidur dan berharap bahwa ada tim SAR yang akan menolong kita. Terus juga ada teman-teman yang mungkin mereka sempat bawa handphone waktu itu, mereka mencoba untuk menelpon ya keluarga mereka gitu, supaya memberitahukan kalau mereka itu aman-aman saja, selamat.
tapi ya tidak ada jaringan putus ya, benar-benar putus karena fenomena tersebut. Kemudian sekali kita lihat ada orang juga di seberang kita yang mungkin juga selamat waktu itu ya, dan kita kira pingsan, kita kayak di sini padahal bukan gitu kan. Sampai akhirnya kita menunggu ya, berharap akan ada tim SAR ya yang akan nolong kita pada saat waktu itu. Ya sampai udah kurang lebih jam 5 ya, jam 5 ke subuh itu matahari sudah mulai terlihat ya, jam 6 kita bertanya, kok tim SAR tidak ada gitu ya. Kita ini apakah ditahu keberadaan kita ini kalau ada gempa ya di sini. Akhirnya kita memutuskanlah untuk jalan sendiri gitu ya, jalan sendiri keluar dengan apa yang ada gitu, dengan cara kakak rohani saya, kakak kelas saya ini dia pakai ya kayak kayu gitu, sisa-sisa puing-puing rumah gitu untuk sebagai tempat kita berpijak gitu. Dan ajaibnya lagi gitu kan, Tuhan kirimkan. Jadi di desa Jonowi ini, kalau nggak salah itu desa apa lagi, saya sudah lupa ya. Yang mereka itu juga kena dampak gempa bumi, tapi tidak sehebat kita gitu kan gempanya. Mereka itu berinisiatif ya untuk datang memberikan bantuan kepada kita. Jadi kita ini ya bisa keluar. Terus juga kalau saya ingat-ingat ya kebaikan Tuhan itu, saya dipertemukan lagi dengan orang asing waktu itu ya. Saya dikasih makan waktu itu sama teman-teman saya, dikasihkan baju, bahkan dimandikan gitu kan sama keluarga di sana, dan saya sangat mengucap syukur ya sama keluarga tersebut. Dan akhirnya kita waktu itu pulang ke Palu, terus juga saya ketemu dengan orang tua saya, dan puji Tuhan saya bersama keluarga saya selamat semua ya. Dan saya sangat mensyukuri tentang pengalaman ini gitu, yang membuat saya terbentuk untuk menjadi pribadi yang dekat pada Tuhan pastinya. Dan waktu itu ya bapak saya waktu kira saya itu mungkin sudah meninggal gitu atau bagaimana kan, karena waktu jadi point of view-nya ayah saya ya waktu itu, bapak saya, mereka itu kena juga gitu gempa kan. Terus juga mereka mengungsi dan mereka mengingat, oh saya ini kan, papa saya coba susul gitu, naik motor kan untuk ke desa tersebut, tapi warga-warga situ bilang, oh sudahlah pak gitu kan, tidak ada harapan gitu, kayaknya anak bapak mungkin sudah tiada atau gimana, karena desa sana itu dia kepindah ya, saya sudah lupa berapa jarak ya, mungkin teman-teman yang mungkin sahabat mereka bisa cek sendiri gitu, itu kepindah posisi desanya itu ya. Oke, dan itu ya bisa dibilang ya sangat sangat mencekam ya, berarti yang bisa selamat itu hanya karena pertolongan Tuhan gitu. Dan papa saya nangis gitu kan, tapi papa saya ya berharap bahwa anaknya bisa selamat, dan puji Tuhan saya ketemu sama papa saya waktu itu, dan papa saya rangkul gitu, dan kita ini pulang ke rumah gitu. Dan ya itulah ya kesaksian saya pada saat waktu itu. Kemudian kita pergi untuk mengobati tangan saya waktu itu, dan dari Palu sendiri mengatakan ke pihak kesehatannya, oh kayaknya untuk lukanya ini amannya dia itu harus dibawa di beberapa mungkin kota dekat sini yang bisa untuk operasi tangannya gitu kan, karena di sini banyak banget ya yang maksudnya itu yang juga mereka butuh pertolongan medis. Dan akhirnya saya dibawa, saya pindah sebentar gitu kan ke Poso waktu itu sama keluarga saya, dan saya dioperasi pada saat waktu itu. Dan sedikit kesaksian juga ya, pada saat operasi itu sangat-sangat tidak enak ya, karena ya pada saat itu adalah pengalaman saya ya, walaupun operasinya mungkin kecil ya, tidak besar gitu. Dan puji Tuhannya Tuhan kasih saya damai sejahtera gitu kan, yang saya itu tidak mengeluh gitu kan biasa tau lah gitu kan, anak-anak kalau sudah sudah bosan gitu kan, pasti kayak aduh pengen pulang atau gimana gitu kan. Tapi saya seharian gitu di dalam ruangan itu ya, terus juga saya ya biasanya orang akan bosan gitu kan, tapi saya tidak ya, itu bukan karena kekuatan saya tapi yang di atas gitu kan. Terus juga saya sesekali menyanyi gitu kan, sampai orang tua dari anak yang juga kena dampak ya, tapi di desa lain dia heran gitu kan, kayak dibilang sama mama saya kan, kok anak ibu ini dia santai ya, dia habis operasi gini-gini kan, kayak kok dia nggak ada rasa gimana gitu ya, kayak menangis apa ya. Saya ya waktu itu pada saat saya berpikir merefleksikan kembali ya, Yohanes 4 ya, ayat 17 itu benar-benar nyata ya, yang dimana Tuhan berkata bahwa damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu tidak sama seperti dunia ini. Mungkin dunia berkata kayak mendingan kamu menangis gitu kan kamu sakit gitu, tanganmu habis dioperasi ya. Dan ajaibnya juga ya, waktu itu kan karena dampak itu ya, ada trauma yang dialami oleh korban kan pada saat waktu itu. Dan itu saya lihat gitu, dimana kakak saya di samping ini ya, dia itu malam-malam tidak mau ya, dia tidak mau tidur di dalam ruangan itu ya, karena dia takut gitu, dia maunya minta di bawah, dan semua orang juga rata-rata seperti itu. Tapi puji Tuhannya ya, karena kekuatan dari Roh Kudus ya, saya ya tenang gitu ya, dan saya tidak bisa jelaskan itu kenapa saya bisa tenang waktu itu. Saya tahu ada Roh Kudus yang bekerja gitu kan, membuat saya itu bisa tenang, nggak ingat lagi tentang gempa-gempa itu yang tadi ya, dan saya bisa tidur tenang pada malam hari itu, pada setiap malam yang menjelang kesembuhan saya pada saat waktu itu. Jadi
mungkin ya yang saya bisa sampaikan ya kepada sahabat-sahabat miracle, terlebih khusus buat anak muda ya. Oke, saya sudah lupa ayatnya di mana, itu kalau nggak salah di Petrus ya. Kayak Tuhan bilang kita itu sebagai anak muda itu harus beda gitu kan. Jangan ikut alur dunia gitu. Jangan bersenang-senang dengan pikiran-pikiran duniawi itu. Harus hidup berbeda dengan dunia. Terus juga jangan sampai gitu kan, kayak mungkin apa namanya, ilmu pengetahuan yang kamu punya, gitu, kepintaran intelektual yang kamu punya itu akan membatasi pekerjaan Roh Kudus yang bersifat supranatural dan transenden yang tidak bisa dijangkau ya. Di sini saya bukan mengajari gitu, oh tidak usah berpikir oh ilmu pengetahuan itu penting, penting juga, tapi ada saat momen-momen ya ketika kalian merasa ini sepertinya tidak pasti atau bagaimana, sepertinya susah dimengerti oleh akal pikiran kita, maaf. Oke, belajar untuk tunduk, karena seperti yang Tuhan katakan ya di kitab Ibrani yang mungkin oke, Pak Franky bisa buka ya di kitab Ibrani. Bisa, Ibrani berapa? Ibrani yang ayat tentang iman itu, Pak. Ya, Ibrani. Iman adalah bukti dari itu, Pak. Ya, coba saya ini dulu. Ibrani 1, Ibrani 11 ayat 1, Pak. Ibrani 11 ayat 1 ya. Ya. Oke. Ayat 1 aja yang dibaca. Yang dimana ya. Oke, sebentar ya. Saya baca ya. Sebentar. Iya, Pak. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Terima kasih Pak Franky. Jadi di sini ya sobat-sobat mereka ya dan saudara-saudara semuanya, dari ayat ini dulunya saya ini juga ayat yang selalu yang saya dengar-dengarkan dari gereja. Hah, maksudnya apa gitu ya? Saya mengunderestimate gitu ya, saya meremehkan ya ayat tersebut kayak ngapain gitu, iman bukti. Jelas-jelas kita ini hidup di dunia ini ya, oke, kita makan apa gitu, terus tidak ada yang kita tidak lihat dan kita percaya. Padahal ketika saya merefleksikan kembali dan saya coba ya mendengar beberapa dari pesan-pesan pastor ya di gereja saya mengatakan ibaratnya kayak udara gitu kan. Udara kita kan nggak bisa lihat gitu, kita nggak bisa oh ini udara mana, tapi eksistensi udara itu ada dan bahkan itu juga yang bisa menyebabkan kita bisa hidup ya, ada oksigen seperti itu. Dan di sini ya Tuhan itu mau kita untuk selalu mengingat ini, bukan? Terus juga Tuhan berkata ya, saya sudah lupa ayatnya di mana, yang di mana Tuhan Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya gitu. Jadi pokoknya jangan batasilah pekerjaan Roh Kudus gitu kan, karena itu yang saya alami. Jadi mungkin buat teman-teman atau sahabat-sahabat di sini ya yang mungkin kalian nonton ya, terus juga anak muda yang mungkin kalian punya pikiran yang sama seperti saya pada saat itu, saya berdoa ya oke, Tuhan Yesus akan menjamah hati kamu di waktu yang tepat agar kamu dipulihkan juga sama seperti saya gitu ya. Karena bayangkan ya kalau misalnya Tuhan Yesus waktu itu kalau misalnya ya Tuhan itu tidak setia gitu kan, Tuhan bisa aja biarin saya gitu kan, wah biarin aja dia, saya sakit hati loh, ini anak ini dia coba gitu ya menjauh dari saya gitu kan, mencoba meremehkan gitu keberadaan saya, biarin saja dia begini kehidupannya gitu kan. Tapi baiknya ya Tuhan Yesus bilang gitu ya di firman Tuhan yang berkata bahwa walaupun kita tidak setia, Tuhan yang setia. Terus juga di perumpamaan tentang anak yang hilang gitu kan, saya merasa bahwa pada saat itu saya juga ya salah satu dari orang tersebut gitu kan, yang saya itu ibaratnya berfoya-foya gitu kan, terlalu ini terkesima dengan hal-hal dunia gitu secara berlebihan ya. Kemudian Tuhan menyambut saya seperti ayah melihat anaknya itu datang dengan keadaan yang penuh dengan dosa gitu, tapi dia masih mau peluk saya gitu, dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Dan seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga di sini juga penting juga ya untuk membangun relasi kita dengan Tuhan gitu. Yang mungkin Pak Frank mau nafas bisa buka Mazmur 51 ayat 13, Pak. Mazmur 51 ayat 13. Oke. Mazmur 51 ayat 13. Baik, sebentar ya, saya baca. Ya, Pak. Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Benar itu? Yang itu? Iya, Pak, betul. Oke, saya baca kembali ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, kasih ya Pak ya. Ya. Jadi
Di sini ayat ini saya dapatkan bagaimana ketika Daud itu ya, dia merasa jauh dari Tuhan karena dosanya gitu kan, mengambil Berseba istri orang Hut gitu. Dan ketika saya merefleksikan gitu kan, oh ini saya gitu, tapi saya tidak sadar gitu kan, karena saya pikir tanpa roh Tuhan gitu kan, tanpa zaman Roh Kudus ya, hidup dipimpin oleh jalan pikiran masing-masing, kayaknya damai gitu ya, kayaknya selamat kok saya gitu kan. Tapi buktinya tidak aman gitu, seperti yang saya rasakan di gempa itu ya, di fenomena likuifaksi itu. Kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak mungkin gitu kan. Bayangkan saya di posisi yang sudah mau ini ya, meninggal, tapi berkat dengan pujian juga ya. Makanya saya percaya gitu kan, kalau pujian itu dinaikkan, Tuhan bertatah di atasnya gitu. Jadi jangan remehkan yang namanya itu pujian gitu kan, pujian penyembahan gitu. Karena ketika mulut kita ini sudah tidak bisa lagi mengungkapkan ya perasaan kita, dan kemudian pujian dan penyembahan itu dinyanyikan ya, itu mewakili perasaan kita yang tidak bisa diungkapkan, dan akhirnya membuat mata itu bisa menangis gitu kan. Dan ya kok saya ingat baik-baik, kenapa ya saya dulu begitu gitu kan, kayak misalnya saya kayak meremehkan teman-teman saya gitu yang menangis gitu kan, dan mempertanyakan apa sih mereka lihat itu, kayak tidak jelas gitu kan. Terus juga berpikir bahwa neraka surga itu tidak ada gitu kan, kayaknya cuma imajinasi mungkin itu ya, kayaknya ada yang salah gitu. Dan ya terima kasih Tuhan ya, Tuhan menolong saya pada saat waktu itu. Dan dan ya sekarang ini ya saya merasakan namanya itu benar-benar hidup ya, hidup di bawah kasih karunia Tuhan gitu kan. Jadi ya saya biasa bangun gitu kan, apakah bisa dibilang perasaan sukacita itu cuma sampai di situ aja gitu kan, apa enggak ada masalah lagi gitu kan, seterusnya ada gitu kan tantangan-tantangannya. Dan bahkan sampai sekarang ini kita semua pasti berada di masa peperangan rohani gitu kan, yang dimana kita lihat lagi gitu kan, keadaan dunia ini sekarang semakin tidak jelas gitu, menuju kesesatan gitu kan, banyak hal yang tidak pasti. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus ya, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai sumber damai sejahtera kita gitu. Dan pokoknya juga saya berharap ya dari kesaksian saya ini juga ya, buat kalian mungkin anak muda yang menonton ya, atau siapa saja mungkin orang tua, untuk tetap setia di dalam Tuhan gitu kan, sampai Tuhan Yesus memanggil kita dan berkumpul di rumah Bapa di langit dan bumi yang baru pastinya. Dan mungkin sekian saja Pak Frankie dan sobat-sobat Miracle kesaksian saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah kesaksian ibu ini, semoga dapat bermanfaat, menguatkan iman kita, sehingga kita semakin semangat dan makin percaya bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan, sehingga tidak ada apapun yang kita takutkan, tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.